Assalamualaikum, kembali lagi di channel dakwah, talim, zikir, hikmat. Kali ini kita akan mendengarkan ulasan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor mengenai jamaah tablik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Tentang jamaah tabligh, apa yang bisa kita katakan tentang jamaah tabligh? Seseorang yang keluar organisasi yang tidak tercatat resmi, hanya sebagai jaringan yang kita lihat, dan saya pernah ikut di dalamnya waktu saya di Hadramut belajar dari guru mulia saya Habib Omar, ataupun ketika saya udah pulang ke Indonesia. Kita pernah ikut jamaah tabligh, dan sering jamaah tabligh datang ke tempat kita berkunjung, kelompok jaringan yang dibuat untuk keluar fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang keluar dari rumahnya dengan biaya sendiri, dengan menyiapkan waktunya, tenaganya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermalam, kebanyakan mereka bermalam di masjid. Seperti Ashabus Suffah yang malam di masjid. Kemudian dengan hidup penuh sederhana, mengamalkan sunnah semaksimal mungkin, mulai sunnah bangun tidur sampai sunnah mau tidur, mereka terapkan di sana. Kemudian membangun suatu gerakan, mengajak orang untuk sholat jamaah, mengajak orang untuk ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya kita lihat secara zahir, ibadah, ta'ah, dan dakwah. Apa yang saya akan katakan dalam gerakan semacam ini? Saya hanya bisa berkata, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda. Anda telah membantu dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menjaga Anda dan memberkati Anda dan menerima apa yang telah Anda lakukan dan Anda korbankan. Terus terang, kita begitu bangga dengan saudara-saudara kita jamaah tabligh. Mana bagi tugas yang begitu indah. Saya hanya dakwah di sini, sedikit keluar di tempat-tempat yang sudah nyaman, tapi mereka pergi ke tempat pedalaman, berdiam di sana, tinggal di sana, 1 minggu sini, 1 minggu sana, bahkan ada yang 1 bulan sini, dan seterusnya. Ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun, dan seterusnya. Ada yang sendirian, ada yang bawa keluarganya. Subhanallah. Begitu indah, begitu istimewa mereka di mata saya. Karena itu tidak ada kalimat kecuali mudah-mudahan Allah memuliakan Anda dan menerima ibadah Anda. Tentang kabar yang sampai kepada kita, hal-hal yang kurang bisa diterima oleh tokoh-tokoh kita di beberapa orang yang ikut bergabung di jamaah tabligh, itu hanya oknum. Tidak bisa kita salahkan jamaah tablighnya. Kalau oknum, ya oknumnya yang kita salahkan, oknumnya yang kita perbaiki. Karena jamaah tabligh bukan himpunan ulama. Jamaah tabligh himpunan muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka awam, sebagian mereka baru hijrah. Mungkin ada yang menyusup untuk merusak, mungkin untuk merusak nama jamaah tabligh, mungkin. Dan itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihindari. Kalau ada kejelekan, hal-hal yang tidak bagus, maka itu oknum. Di tubuh kita ada oknum, di tubuh Habaib ada oknum, di tubuh Nahdlatul Ulama ada oknum, di tubuh Muhammadiyah ada oknum, di tubuh Al-Irsyad ada oknum, di tubuh organisasi manapun pasti ada oknum. Maka tidak bisa kalau saat kesalahan oknum ini kita salahkan jamaah tablighnya. Nah,
Jamaah tabligh dibuat oleh aulia, jamaah tabligh dibuat untuk dakwah ilallah. Jika ada kesalahan, yang salah dia. Yang salah dia. Bukan jamaah tablighnya. Ada orang NU yang bermasalah, yang salah dia. Bukan Nahdlatul Ulama'nya. Ketika ada habaib yang salah dia. Bukan habaibnya. Karena saya tidak mewakili habaib. Kalau saya salah, saya yang salah, bukan habaib. Orang NU tidak mewakili NU. Orang NU salah, dia yang salah, bukan NU-nya. NU dibuat asas Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi yang sangat hebat dan sangat mulia. Demikian Muhammadiyah, demikian Irsyad. Orang Islam yang salah, orang Islamnya, bukan Islamnya yang salah. Islam agama yang mulia. Maka kita harus bijak di dalam mensikapi suatu hal. Jangan gara-gara satu orang semuanya kita salahkan. Anda cari kejelekan, bukan Anda cari kebaikan. Kalau Anda orang baik, Anda lihat kebaikan seseorang. Anda lihat kebaikan organisasi itu. Sangat disayangkan saudara-saudara saya, tokoh-tokoh kita mengecam jamaah tabligh tanpa dia mengetahui apa itu jamaah tabligh. Tanpa dia masuk di dalamnya apa itu jamaah tabligh. Gimana gerakan jamaah tabligh. Dia hanya mendengar sekilas langsung komentar. Lah ya ikhwan. Jangan Anda komentar sebelum Anda melihat. Jangan Anda komentar sebelum Anda tahu. Karena itu kita ucapkan selamat atas jamaah tabligh. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai Anda. Kita bagi tugas. Kita bagi tugas. Mungkin yang tidak bisa Anda lakukan bisa dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang tidak bisa dilakukan oleh ulama kita bisa Anda lakukan. Begitu indahnya kita. Maka saling mendukung, saling kerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Memang saya sendiri pernah mengalami hal itu, tapi ini oknum. Di antaranya sebagian dari mereka karena semangatnya untuk dakwah dan dia masih awam, sehingga dia menyalahkan para kiai ini. Gimana kiai-kiai ini, bagaimana pengasuh-pengasuh pondok pesantren ini kok diem di tempat? Kenapa tidak khuruj dakwah? Loh, kalau semua khuruj dakwah, siapa yang mendidik santri? Santri ditinggal terus, ya bubar santrinya. Kiai nggak boleh keluar lama-lama dari pondoknya. Kiai harus mengabdi dalam pondoknya untuk mendidik santrinya, untuk mendidik anaknya supaya jadi ulama. Ketika satu kiai punya 100 santri, 10 jadi ulama, itu sudah hebat, gitu lah. Sebab itu sudah istimewa. Karena itu, ayo kita bagi tugas. Kita menghargai Anda. Anda telah banyak berbuat dalam agama ini yang tidak bisa saya perbuat. Dan Anda juga menghargai para ulama. Karena mereka berperan besar dalam agama ini. Begitu indahnya Islam ini, begitu kaya kita ini. Jika satu sama lain, seperti sabda Nabi dan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung untuk kebaikan. Ketika ada yang jelek, kita perbaiki bersama. Jangan dikecam. Ini sekarang kan enggak. Satu jelek, semuanya dikecam. Ada satu kiai jelek, kiai semua dikecam. NU satu jelek, semua NU jelek. Muhammadiyah satu jelek, semuanya Muhammadiyah dikecam. Jamaah tabligh satu jelek, semuanya dikecam. Ada satu Habib jelek, semuanya Habib dikecam. Anda cari kejelekan, Anda enggak cari kebaikan. Di hati Anda penuh dengan sifat-sifat yang jelek yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati Anda baik dan Anda cari kebaikan, Anda perbaiki yang jelek, Anda dukung yang baik, gitu. Akhir.